Udah lari dia. Tuhan kita Mana? beda apa ya? Udah lari Bapak. Bukan. Mana siapa-siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Gimana kalau posisi Ini ada keamanan. Jangan diusir. Gimana Pak rasanya Pak? Mana tadi Bapak yang tadi tuh? Kami Natalan loh Pak. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit? Terserah. Ngomong Pak. Ngomong ayo. Silakan. Ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo kumpul semua. Angkat semua orang batu gede ini. Mohon. Kerugian kalian apa? Melarang kami beribadah. Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian Pak? Tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja Pak. Apa Dan kerugian kami kalian? minta cuma 4 jam Pak. Apa kerugian kalian Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga Pak di Aceh Pak. Bapak apa kerugiannya? Saya di Aceh, Kalau saya beribadah di sini. Tenggara, Pak. Mau dia bicara Mak, apa kerugiannya Mak? Ya, Apa kerugian Bapak? Coba. Serambi Mekah. Kami minta Saya duit bisa kalian. ibadah di sana Pak. Di Aceh. Kami minta tanah kalian. Di sana. Saya kemarin minta sama desa. Peduli, Pak. Kasih kami tempat. Mana tempatnya? Kita hormati. Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Satu tempat. Iya, Bapak bilang, Bapak mau kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa, apa dia bilang? Semua anak saya. Kalau anak tuh jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak Pemerintah. Ya pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Enggak masalah. Soal Bapak mau sah apa enggak? Tuhan kami yang tahu Tapi Pak. buat kami ini keberatan. sekarang Ruginya Bapak apa? Apa Bapak ruginya? hari Natal loh Pak. Apa Bapak ruginya? Terlepas dari hari Natal hari Iya, apa yang Bapak berlaku. ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh Pak. Saya paham benar, saya punya ustaz, saya punya haji. Iya, Pak Ustaz. Saya juga diucapkan soal Batu gede Pak. Iya. Apa Bapak ruginya? Bukan masalah Enggak, Bapak ruginya. di sana Pak. Ruginya Bapak apa? bicara untung dan rugi. Bukan, kami nggak ada urusan sama Bapak. Kami cuma ibadah 4 jam Pak. 4 jam. Dan ini bukan gereja, kami hanya tempat. Muncul narasi bahwa ibadah Natalan 25 Desember kemarin ada pelarangan. Dan ini viral di media sosial TikTok maupun media sosial lainnya. Saya tidak akan menyebutkan di mana tempatnya. Tapi sudahlah teman-teman, kawan-kawan muslim, apa yang kalian takutkan dengan ibadah mereka? Apa? Coba, apa yang kalian takutkan dengan ibadah mereka? Apakah kalian takut akidah kalian akan hancur? Bukan akidah kalian yang hancur, tapi iman kalian yang lemah. Kalau iman kalian lemah, sejungkir balik apapun mereka melakukan kegiatan beribadah atau apapun, kalau akidah kalian kuat, iman kalian kuat, tidak akan berpengaruh dengan itu semua, tidak akan berpengaruh dengan diri kita. Ya, kejadian ini akan mencoreng nama Islam. Ya, ini akan mencoreng Islam. Islam akan dicap dengan intoleran. Padahal bukan Islamnya, tapi pelakunya ya, muslimnya yang melakukan itu semua. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Ya, biarkan mereka beribadah. Silakan. Asal tidak beribadah di tempat kalian tanpa izin. Asal tidak di pekarangan bapak lo kalau tidak diizinkan. Ya, biarkan mereka beribadah. Ya, nama Islam akan hancur dengan perilaku-perilaku kalian. Ya, kejadian ini bukan malah untuk memperkuat Islam. Mereka akan mengira, oh, inilah wajah Islam yang sebenarnya. Ya, kalian akan menghancurkan wajah Islam dengan seperti ini. Biarkan mereka beribadah dimanapun. Kalau perlu kasih tempat. Ya, ini akan menunjukkan wajah Islam yang sebenarnya. Bukan malah melakukan pelarangan dengan dalih pemerintah. Ya, ini sebenarnya tergantung masyarakat. Kalau toh pemerintah tidak mengizinkan, tapi masyarakat welcome, mereka akan beranggapan, oh, ini loh Islam yang sebenarnya. Islam rahmat buat alam semesta. Islam rahmatan lil alamin. Mereka akan berpikir, inilah Islam.
Islam begitu damai, begitu teduh, memberi ruang bagi kelompok lain untuk melakukan peribadahan, mereka akan salut. Dengan sendirinya mereka akan mencari tahu tentang kebenaran Islam. Kita harus berpikir cerdas. Ya, cara dakwah yang cerdas, bukan malah pelaku-pelakunya ini malah secara tidak langsung menghancurkan Islam. Sekarang kita flashback bagaimana Nabi Muhammad sangat menghormati umat Nasrani. Ya, Nabi Muhammad ternyata pernah mengizinkan para penganut Kristen untuk melakukan kebaktian di Masjid Nabawi. Ingat, Nabi Muhammad SAW pernah mengizinkan penganut Kristen untuk melakukan kebaktian di Masjid Nabawi. Peristiwa tersebut tercatat dalam kitab-kitab sejarah masa silam dan terawat kisahnya hingga saat ini. Dalam kitab At-Tabahot karya Ibnu Sa'ad dikisahkan bahwa ketika datang utusan Kristen dari Najran berjumlah 60 orang ke Madinah untuk menemui Nabi Muhammad SAW, Nabi menyambut mereka di Masjid Nabawi. Menariknya, ketika waktu kebaktian tiba, mereka melakukan kebaktian di masjid. Sementara itu, para sahabat berusaha untuk melarang mereka. Namun Nabi Muhammad malah memerintahkan untuk membiarkan mereka. Ini Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa yang menjadi suri tauladan kalian? Nabi Muhammad adalah contoh bagi kita, suri tauladan bagi kita semua. Ya, pada saat itu Nabi Muhammad malah memerintahkan untuk membiarkan. Melalui perintah ini sehingga sahabat Nabi memahami, Nabi mempersilahkan mereka untuk menggunakan Masjid Nabawi untuk sementara sebagai tempat kebaktian. Mereka melakukan kebaktian dengan menghadap ke timur sebagai arah kiblat mereka. Peristiwa itu terjadi di hari Minggu setelah asar pada tahun 10 Hijriah. Ya, suatu kejadian bersejarah yang menunjukkan bahwa sikap toleransi Nabi Muhammad SAW begitu tinggi. Lalu siapa yang kalian anut? Siapa suri tauladan kalian? Untuk kalian anut siapa? Sedangkan Nabi Muhammad SAW sangat menghargai dan menghormati umat Nasrani juga. Kita menghormati dalam batas-batas tertentu sebagai human atau kemanusiaan. Ya, bagi sesama manusia kita saling menghormati. Jangan sampai kejadian ini mencoreng Islam. Islam yang mengajarkan tentang kebaikan, toleransi, kalian hancurkan dengan kejadian seperti ini. Bukan akidah yang rusak, tapi iman kalianlah yang lemah sehingga ketakutan kalian sangat tidak beralasan seperti ini. Kalau iman kalian kuat, ya kalian tidak akan ketakutan dengan pengaruh-pengaruh di luar Islam. Kalian akan berusaha untuk mengencengkan, memajukan Islam sehingga Islam dipandang sebagai agama yang rahmatan lil alamin, sehingga mereka berpikiran bahwa Islam adalah Islam kebenaran. Begitulah cara dakwah yang benar. Bukan mengadakan pelarangan-pelarangan seperti ini yang akan membentuk wajah Islam, menghancurkan wajah Islam. Peristiwa dijadikannya Masjid Nabawi untuk sementara dijadikan kebaktian itu terekam dengan sangat jelas, sangat baik dalam beberapa kitab sejarah seperti Tarikh Al-Umam, Al-Muluk, Sirah Ibn Hisham, Sirah bin Ishaq, dan lain-lain. Sekali lagi teman-teman saudaraku umat muslim, lalu siapakah yang akan menjadi contoh suri tauladan kita? Bukankah Nabi Muhammad SAW? Sedangkan Nabi Muhammad SAW mencontohkan dengan sangat baik pada saat itu. Mari teman-teman kita koreksi diri semua. Jadikan Islam yang kita anut benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, rahmat buat alam semesta. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.